Kita buka dengan doa dulu atau Bapak dulu Pak yang mengarahkan? Suara belum dimut, unmute. Pak Toto hilang. Unmute dulu. Ya Pak Joni langsung doa saja. Ya, baik kita doa dulu nanti baru arahan dari Pak Toto ya. Baik teman-teman sekalian, sudah 152 sambil terus bertambah, tapi jam kita sesuaikan jam 13 tepat. Kita akan mulai acara. Kita mari sama-sama mulai acara kita dengan berdoa bersama. Saya akan memimpin dengan cara Islam. Mohon teman-teman yang selain Islam menyesuaikan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami kembali berkumpul seperti biasa acara kami siang, pelatihan IT, penggunaan aplikasi praktis, serta infografis. Untuk itu ya Allah, mohon pertemuan dan acara kami ini diberkati dan diridhoi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar kami dapat belajar bersama-sama, meningkatkan keterampilan yang bermanfaat untuk pribadi, juga untuk organisasi kami KARS, untuk para surveyor, dan akhirnya juga untuk rumah sakit. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit COVID-19, ya Allah. Segera enyahkan COVID itu dari negeri kami, ya Allah. Sembuhkan yang sudah terkena dan lindungi yang belum terkena. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuki kami selalu jalan yang lurus dan berada di jalan yang lurus. Tunjuki pula kami mana-mana jalan yang salah dan beri kekuatan untuk menghindar dari kesalahan tersebut. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan kepadamu kami menyembah. Mohon dikabulkan permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Toto, sudah dibuka dengan doa. Mohon Bapak memberikan arahan untuk acara siang ini seperti biasa, yaitu pelatihan aplikasi praktis dan infografis. Pembicara sudah siap, kemudian juga yang mau pamer video sudah ada 3, Pak. Pak Budi juga punya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Pak Budi, Endang yang hari ini mau bicara juga, Bu Ayu, dan semua Bapak Ibu, teman-teman surveyor KARS maupun juga dari rumah sakit. Kita KARS akan mengadakan lomba video ya, saya kira sudah saya akan share screen ini flyernya ini. Jadi ini Pak Doni yang mengkoordinasikan semua lomba video ini, lomba video pendek dalam rangka Pitsenas yang ke-6. Ini temanya inovasi menjaga mutu dan keselamatan di rumah sakit dalam era pandemi. Nah, ini ada pesertanya. Oh iya, hadiahnya lumayan itu sampai total berapa Pak Joni ya? Total untuk 6 orang itu 45 juta Pak. Jadi hadiah pertama itu masing-masing 10 juta. Iya. Ini pesertanya bisa dari individu, bisa dari staf rumah sakit atau surveyor KARS atau orang umum juga boleh. Baik yang kerja di rumah sakit maupun surveyor yang sudah pensiun boleh ikut juga rumah sakit, ya baik yang sudah akreditasi maupun yang belum. Nah, ini ketentuannya saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya. Harapannya nanti teman-teman banyak yang bisa mengikuti, mempraktekkan nih apa yang sudah diberikan oleh Prof. Budi ini ya. Jadi dipraktekkan dan kemudian dilombakan sekalian dalam rangka Pitselnas. Hari ini mengenai mind map ya. Saya kira ini satu keterampilan yang sangat bagus sekali
karena saya sudah memakainya itu, jadi ini bisa dipakai misalnya kita harus menghafalkan sesuatu yang banyak itu, nanti diringkas dalam satu gambar, satu lembar, lah kita tinggal ngapalkan gambar di dalam lembar itu, sepertinya kita menguasai yang banyak tadi. Misalnya buku isinya apa saja sih? Saya kira ini nanti akan memberikan yang tingkat basic dulu ya, Endang ya. Baik, ya. Bertahap gitu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga teman-teman yang nanti mau menunjukkan hasil karyanya. Siapa saja Pak Joni? Unmute. Unmute dulu. Di unmute dulu. Masih belum bunyi Pak Joni. Oke. Ya. Ya, yang akan ada Bu Elsa, ada Pak Ketut biasa, dan Akyung biasa standby. Ya. Oke. Baik, terima kasih dan selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto sudah membuka. Nah, ini sudah 206 lebih pesertanya. Jadi kita tidak membuang waktu. Kita seperti biasa acara kita penggal 2. Penggalan pertama yaitu meningkatkan keterampilan aplikasi praktis ya untuk kegunaan sehari-hari. Hari ini akan bicara tentang mind maps. Tadi Pak Toto sudah menjelaskan. Ini nanti bisa kita ulas apa saja bisa dipakai. Silakan Pak Endang Mulyanto akan menyampaikan. Nanti yang kedua baru kita infografis. Dan ini tadi Pak Prof Budi sudah bilang ada juga tambahannya. Jadi apapun yang disampaikan keterampilan Prof Budi udah ada tambahannya nih Pak. Ya, silakan Pak Endang. Baik, terima kasih kesempatannya Dr. Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Eksekutif KARS, Pak Sutoto. Kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu pejabat KARS, yang saya cintai teman-teman staf di KARS, dan wabil khusus kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu surveyor dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Baik, bersama pelatihan IT tentang keterampilan praktis, mohon izin langsung saya share slide. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sutoto tadi dan Dr. Joni, topik kita kali ini adalah tentang mind map. Mind map atau secara bahasa kita artikan sebagai peta pikiran. Kita mengenal beberapa map yang lain ya, seperti Google Map, kita seperti itu. Artinya dari sana kita mampu memberikan gambaran atau suatu telusur titik-titik di mana sebagai suatu highlight. Tadi disinggung oleh Pak Toto, yakni dengan mind map sudah mencobakannya sendiri, beliau mencobakannya, dan itu sebagai tool yang mampu untuk menguasai daripada materi-materi suatu presentasi atau bahan pelajaran. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Oke, baik, bagus. Gambar dan suara bagus. Lanjut. Terima kasih. Nah, jadi kita bicara mind map, itu mind map-nya dulu, kemudian mind map tool ternyata seperti itu. Mind map-nya itu apa dan mind map tool. Mind map tool berupa apa? Kemudian mind map tool bisa digunakan untuk apa saja? Tentu saja karena ini keterampilan praktis, kita akan coba menggunakannya dengan salah satu tool-nya. Baik, dalam satu tags tentang manfaat mind map itu sendiri adalah organize your ideas exactly how you want it. Nah, Dr. Niko bisa koreksi bahasa Inggris saya ya. Nah, apa sih mind map? Saya cuplik dari Wikipedia, adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Nah, oleh Tony Buzan, dan ini merupakan hak merek dan hak cipta dari Buzan Organization. Penggunaannya meluas. Di Indonesia pun ada organisasinya, yakni contohnya di sini penerapannya di bidang pendidikan, kemudian dan perusahaan-perusahaan besar seperti General Motor, General Electric, Boeing, IBM, ya, Microsoft, Oracle, Disney, HP dan sebagainya.
Jadi berguna sekali di dalam katakanlah pengembangan SDM atau beberapa ya mungkin di sana adalah ide-ide yang bisa kita tuangkan. Ya. Jadi beberapa manfaat mind map: memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas, memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada ya. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru, menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pada prinsipnya karena saya kelihatannya saya juga terbiasa menggunakan mind map, manfaatnya banyak. Di bidang pemrograman saya gunakan untuk menelusur suatu alur atau semacam flowchart ya. Jadi sebenarnya 3 langkah, yakni mudah sekali, yakni tetapkan tema sentralnya. Nah, ada istilah terminologi tema sentral atau topiknya ya, atau gagasan utama. Kemudian dari sentral itu buat cabang topik atau kategori yang ingin kita kemukakan. Lalu kembangkan ide topik setiap cabang. Nah, 3 seperti itu ya. Jadi pada dasarnya di mind map ini adalah ide-ide kita, apa istilahnya ide-ide emas ya. Kemudian kita bisa presentasikan, kita tunjukkan pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi banyak sekali di bidang komputer juga manfaat mind map tuh ada ya. Yakni karena bentuknya adalah suatu diagram ya, diagram pohon tadi. Nah, ini sebuah contoh mind map yang saya copy dari buku, yakni Hobiku. Hobiku, ini ada olahraga ya. Jadi ini adalah ide utamanya, central theme. Olahraga, kemudian di breakdown lagi. Olahraga itu apa saja yang merupakan hobi saya di bidang olahraga, tenis, renang ya. Kemudian saya juga hobi nonton di breakdown. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran sederhana, yakni kita mencoba menstruktur pikiran-pikiran kita, beberapa gagasan atau ide-ide, kemudian juga ini lebih cenderung ke bebas kalau menurut saya sih, karena bentuk-bentuk lain suatu diagram ada diagram-diagram yang formal dengan tools-tool yang formal juga, seperti Visio untuk flowchart atau ya diagram-diagram di bidang pemrograman juga banyak, kemudian Fishbone dan sebagainya. Jadi bersifat umum ataupun bersifat khusus di sini kita bisa gunakan. Nah, tool mind map itu banyak sekali. Ada versi desktop atau versi smartphone atau versi webnya. Tetapi yang kali ini saya gunakan adalah versi yang berbasis komputer desktop saja atau di PC ya. Nah, salah satunya adalah yakni Simple Mind ya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di mungkin googling, banyak di sana ya, googling, kemudian download yang trial edition. Aplikasi ini ada juga yang berbasis Mac OS ya, Macintosh ataupun juga Android, tetapi tidak begitu nyaman untuk penggunaannya karena kan menunjukkan suatu presentasi grafik-grafik yang lebar, sepertinya nyaman kalau kita menggunakan desktop ya atau yang berlayar lebar. Nah, terminologi umum bahwa berupa diagram sebenarnya tentang peta pikiran itu, yakni diagram pohon. Maka seringkali terminologi-terminologi di dalam mind map itu ada yang istilahnya sibling, kemudian root, parent and children ya, seperti ini. Jadi nah ini bisa disebut titik-titik atau simpul atau node ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ada ancestor, descendant, father, son, sibling. Nah, kira-kira seperti ini. Karena ini dipakai juga di apa namanya sebagai representasi pengetahuan atau sebagai alat akuisisi data tentang manfaat suatu diagram pohon ya. Nah, ini adalah terminologi yang memang kemudian ada di Simple Mind Map Tool itu. Nah, seperti terlihat di slide ini, sebuah contoh ini adalah central theme. Satu, kemudian di breakdown ke dalam sub-sub topik ya, ada topik A, topik B, kemudian nah di sini sebagai sibling ya.
Artinya yang memiliki satu titik yang memiliki parent yang sama, sibling, kemudian ini punya skill. Jadi diagram pohon ya juga ada istilahnya daun ya di terminologi yang lain istilahnya. Oke. Ada root, ada daun, ada cabang. Oke. Kemudian central term seperti ini ya. Relation, cross link. Jadi bisa juga untuk menunjukkan bagaimana hubungan antar titik itu antar simpul. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di simple mind map tool itu ada terminologinya atau toolbox yang kemudian perlu kita kenali karena dengan mengenalinya kita akan menjadi mahir, mudah menggunakannya ya, jadi lancar. Nggak ada di mana ya, ini untuk apa? Nah, ini kita bisa mengenalinya seperti ikon button seperti ini untuk collapse and expand. Jadi suatu simpul bisa kita sembunyikan atau kita bisa expand ya, kita buka sehingga tampil semua cabang-cabangnya dan titik-titiknya. Kemudian topik toolbar seperti ini adalah fasilitas untuk bila mana kita klik di tombol ini maka akan muncul beberapa fungsi ya, tombol fungsi untuk mengcopy, copy paste, kemudian mengelompokkan atau membuat suatu link. Link itu maksudnya mereferensi ke suatu sumber informasi, katakanlah ke website atau ke suatu gambar atau ke suatu dokumen referensi. Nah, ini berguna untuk presentasi. Kemudian ada ikon button Note Tool, artinya pada saat kita klik maka di sini kita membuat catatan topik ya. Kemudian ada ikon button lingkaran plus, ini untuk new topic, jadi berfungsi untuk new topic. Atau cross link, dengan menarik ke titik tertentu atau objek, ya, saya menyebutnya objek-objek ya, ke titik tertentu maka dia akan link. Kemudian word wrap. Word wrap ini adalah untuk meresize suatu ukuran teks ya, bisa panjang atau kemudian di split menjadi 2 kalimat. Dan rotate topik ini kita ingin suatu theme ini kita putar ya. Oh, posisinya salah, kurang tepat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sibling tool adalah untuk menambah topik pada level yang sama. Baik. Mungkin teori-teorinya dulu ya. Nanti kita bisa tunjukkan prakteknya. Jadi kemudahan dalam penggunaan yakni ada button-button seperti ini ya, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri button yang lainnya karena banyak sekali ya, plus minus untuk sembunyikan atau tampilkan topik, kemudian recess object dengan button seperti ini kita bisa besarkan itu objek atau simpulnya kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana menavigasinya adalah Alt Enter atau Control Enter untuk membuat baris baru atau linear break. Nah, tool seperti ini. Ya, jadi kita familiarkan dulu bagaimana kita menggunakan toolbox itu ya. Jadi menu dan toolbar untuk berinteraksi dengan mudah, juga tersedia panduan lengkap bahkan YouTube-nya. Nah, pertama tentu saja Bapak Ibu download dan install. Nah, kemudian setelah terinstall maka kita sudah bisa memulainya, tetapi ada beberapa settingan yang bisa kita settingkan, artinya settingan itu akan bersifat umum ke setiap pekerjaan kita. Seperti fontnya, kita ingin ukuran berapa, kemudian template, jenis percabangannya, bentuknya seperti apa, apakah flowchart, ataukah ya gambar-gambar simpul yang bebas, nah, beberapa settingan yang lainnya. Dan Snapgrid. Snapgrid ini adalah bagaimana satu objek dengan objek itu disetting dan kita menggerakkannya dengan keyboard atau movement itu dengan mouse, dengan keyboard biasanya sih ya, dengan keyboard itu bisa dengan smooth ya, per pixelnya itu kita gerakan dengan smooth ke tiap koordinatnya. Oke, membuat mind map dengan simple mind map tool, jadi tadi sudah terinstall, maka memulainya Bapak Ibu bisa klik di top menu ini ya, di bagian atas. Oke. Lalu klik new mind map. Nah, lalu akan tampil jendela berikutnya. Di sana ada semacam template atau kita memilih kosong. Nah, setelah kita pilih maka
diminta kita mengisikan nama file dan lokasi file mind map itu disimpan. Adapun extension jenis suffix akhiran daripada file itu adalah smmx, ini salah ketiknya. Oke. Nah, itu jadi bagaimana kita membuatnya, kemudian menggunakan objek-objek atau elemen komponen gambarnya itu, lalu kita bagaimana setelah selesai kita rancang di layar itu menyimpannya. Nah, ini. Jadi untuk menyimpan, kalau tadi kan di awal kita langsung menentukan lokasi dan namanya. Tetapi ketika kita cancel kemudian langsung terbentuk atau ada tujuan untuk menyimpan ke tempat lain atau sebagai save as, maka gunakan share. Ya, jadi dari menu mind map ada share, kemudian gunakan export mind map. Nah, di sini lalu bisa di save as sebagai mmx, lokasinya tentukan. Oke, di samping dengan fungsi share yang sebenarnya sendiri daripada share di mind map ini. Baik, nah ini menavigasi ya. Jadi kita menggunakannya dengan familiar, yakni seperti kita memilih objek-objek ya, memilih objek cukup satu saja atau lebih dari satu objek. Nah, itu gunakan kontrol ya. Untuk memindah satu objek cukup dengan mouse saja, tempel di simpulnya, kemudian kita geser ya, kemudian kita letakkan, posisikan, atau dengan kontrol ketika ada lebih dari satu simpul. Kemudian memindah menggeser parent node ya, sekalian dengan cabangnya, itu bisa klik mouse-nya di parent node yang dipilih sambil tekan shift. Jadi apa itu tombol shift gunanya, apa itu tombol kontrol gunanya, sambil diikuti dengan klik mouse. Ya, kemudian di sini tombol kontrol pada beberapa simpul itu, jadi kita tekan tombol kontrolnya, kemudian dengan mouse kita pilih simpul-simpul atau titik-titik ya. Artinya lebih dari satu kita pilih, kemudian ingin kita setting tentang keseragaman atributnya seperti besarnya simpul itu, warnanya ya, dan sebagainya. Nah, setting atribut suatu objek itu ada di layar sebelah kanan, yakni ada di sini. Ya, gambar seperti kuas. Jadi pilih objeknya, bisa pilih satu, artinya kita menata satu, atau banyak objek yang kita pilih, lalu kita setting. Baik, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi apa itu mind map tool, kemudian cara penggunaannya. Nah, untuk latihan kita bisa contohkan yang sederhana saja seperti sistem tata surya, sistem bilangan, sistem pencernaan manusia, kebiasaan kita di era pandemi, ya, atau NKRI, Aku Cinta Indonesia, dan sebagainya, beberapa penerapan. Beberapa contoh yang saya buat bisa saya tunjukkan, misalkan tentang corona ya. Baik, saya ulang dari awal. Saya tutup, kemudian saya buka mind map-nya, simple mind map-nya yang sudah terpasang. Ya. Akan tampil seperti ini ya, begitu kita klik shortcut ikonnya. Di bagian kiri seperti ini, kemudian di bagian kanan seperti ini, kemudian di tengah-tengah itu adalah bidang rancangannya ya, untuk menggambarnya. Nah, kita coba new mind map. Nah, ini blank. Lalu berikutnya kita akan ditanya disimpan di mana. Katakanlah saya simpan di dokumen aja. Latihan 1. Ya, extensionnya smmx karena pakai simple mind map tool. Banyak sekali tool-tool yang baik bersifat online ya. Di Google juga banyak. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Contoh misalkan
Ini sudah dibuatkan central theme-nya ya. Katakanlah tadi contoh tentang tata surya. Nah, seperti ini. Ini node atau simpul, kemudian kita bisa setting besarnya. Kalau kemudian kita setting tidak setiap kali objek kita pasang, kemudian lalu kita setting, maka kita bisa setting secara umum di simple mind reference. Kemudian, nah ini, ya bisa diatur dari warnanya atau besarnya itu, ya. Oke, surya. Kita bisa setting katakanlah besarnya ya, tingginya, kemudian lebarnya, tingginya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini kecil, kita bisa gunakan mouse ya untuk melihat satu objek ini apa saja atributnya. Ini satu simpul, punya tool seperti ini. Kita klik. Nah, ada button-button function yang lain ya untuk mengcopy, cut, ya, paste, kemudian di sini untuk mengelompokkan. Nah, tadi ya untuk tag misalkan di sini ya katakanlah sebagai note ya atau remark komentar. Ini simpul utama. Nah, ini sebuah contoh begitu ya gambarannya. Nah, kalau T apa itu adalah lebih panjang lagi, mungkin penjelas daripada ide utama ini ya. Simpul ini kita bisa jelaskan atau berupa referensi ya yang menjelaskan dari suatu titik ini. Nah, topiknya tata surya. Oke. Banyak sekali konfigurasinya ya. Bisa disetting juga ukurannya di sini ya. Ukuran dari hurufnya. Oke, bisa juga dari settingan brush ini. Oke. Nah, ini kita bisa tarik ya untuk meresize objek. Kemudian plus ini artinya kita klik plus. Nah, ini menambah satu sub pikiran kita tentang tata surya. Misalkan katakanlah planet ya. Ada planet. Jadi berpikir bebas boleh, atau kita mencuplik suatu materi ya, bahan pelajaran misalkan. Nah, boleh kita lihat hubungan ini dengan hubungan ini adalah tata surya, katakanlah have planet. Boleh, itu suatu relation. Have. Bisa kita klik katakanlah begini. Boleh begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Diletakkan di sini. Atau boleh juga tidak memodel begini. Kita bisa cut. Lalu kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini kan planet. Oke, seperti ini. Ini mungkin dengan gitu ya. Nah, ini adalah suatu relasi antar tata surya dengan titik ini ya, planet. Begitu juga kita bisa tata surya itu berada di galaksi apa oke. Katakanlah kita temukan ada tata surya, ada galaksi, ada planet, ada bintang-bintang. Itu sebenarnya objek-objek yang kemudian kita boleh tempelkan, lalu kita bagaimana ya relasi antar objek itu. Nah, disinilah peran dari mind map. Kemudian inilah toolnya ya. Jadi katakanlah galaksi. Apa hubungannya yang kita perlu tambahkan di sini? Kira-kira seperti itu ya. Kalau planet terdiri atas ya. Terdiri dari atau beranggotakan. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah semacam kita berpikir dengan struktur ya, atau mengeksplor suatu domain pengetahuan. Misalkan beranggotakan, kita tambahkan di sini beranggotakan. Kita masih ingat jembatan keledai ya, planet-planet itu Mef Bumayu Saur Neplu.
Merkurius. Jadi ada jembatan keledai, ada mind map ya. Merkurius. Kemudian Merkurius, kemudian apakah terjadi hierarki? Ya, oke, katakanlah beranggotakan, boleh saja kita. Ini nanti versi pertama kita sketsa peta pikiran itu ya, yang menjadi domain daripada pengetahuan itu. Kemudian terjadi versi kedua sebagai perbaikannya dan seterusnya. Katakanlah di sini. Nah, ini Merkurius. Nah, ini. Kemudian bumi ya. Nah, kalau dibikin berurut juga boleh. Nah, ini ya, yang kemudian ingin saya tunjukkan cara menavigasinya mudah sekali. Ini adalah satu simpul bila kita inginkan terjadi hierarki bahwa Venus setelahnya Merkurius, maka kita bisa tarik di sini. Nah, ya, drag and drop. Objek ini drag and drop lepas seperti ini. Begitu juga bila mana ingin kita lekatkan ke sini, nah seperti ini. Juga setiap objek memiliki atribut yang kita bisa setting seperti ini. Kalau ini adalah untuk sibling, bila mana ada satu parent yang lain, kita bisa klik di sini misalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini gambarannya ke yang mudah saja ya tentang planet ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya seperti ke bidang-bidang yang ya mungkin sebagai presentasi pengetahuan, katakanlah tentang diagnosa suatu penyakit ya, atau ya identifikasi suatu early warning system misalkan begitu, bisa juga. MEFBU ya, tambahkan lagi. Terus dan seterusnya. Nah, tampak tidak cakep ya, karena ini kan seperti halnya presentasi juga pada dasarnya, maka ilustrasi-ilustrasi diberikan di tool ini seperti kita bisa tambahkan gambar. Ya, seperti di sini ada picture, kita buat gambar. Nah, tentu gambarnya kita sudah siapkan ya. Misal saya coba cari. Nah, misalkan seperti ini, boleh kita save image atau boleh kita juga snip ya. Kita boleh snip, artinya ada di memori, misalkan seperti ini. Kemudian kembali ke main map, boleh dari file. Nah, kalau di sini, oke, kalau ini dari suatu file ya. Kalau saya paste bebas, artinya dari paste ya. Nah, ini juga ketika kita paste itu bisa kita set ukurannya besar ya, atau seperti ini. Juga ada tool untuk pengaturannya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa scroll, kalau mouse itu punya button scroll, kita bisa scroll kecil, scroll besar sehingga kelihatan semuanya ya, semua titik kelihatan. Nah, ini bagaimana tampak kurang cakep tata letaknya, kita bisa tarik ke sini. Ya, sini. Nah, atau beranggot planet susun seperti ini ya. Nah, beranggotakan seperti ini. Nah, kemudian bumi misalkan seperti ini ya. Nah, kira-kira begitu ya. Sedemikian rupa. Oke. Dan sedemikian rupa kita bisa tambahkan di sini suatu teks atau catatan Mars itu. Nah, misalkan apa sih Mars itu? Misalnya kita copy dari Google ya, kemudian kita pastekan di sini ya. Jadi kita punya referensi ketika kita membicarakan tentang planet Mars, kemudian kita bisa klik ke audien, maka sebagai apa namanya sumber materinya akan tampil seperti itu.
Jadi ketika satu simpul kita klik dengan tombol kanan mouse, maka kita dengan mudahnya bisa mengatur tentang simpul itu. Ya, kita bisa add topik ya sebagai subtopik artinya dan sebagainya ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore. Kemudian mewarnai juga kita bisa setting di ya ini. Ya, kita atur warnanya, jenis hurufnya, kemudian bagaimana teksnya itu ya. Nah, kemudian ya. Kemudian apa saja tombol-tombol yang di sini? Ini sebenarnya sama ya. Seperti T tadi, note. Kemudian ini ikon, ada juga ikon. Nah, ini ikon-ikon ya untuk artistik ya, supaya penunjukan pengetahuan itu atau sebagai suatu apa namanya diagram itu tampil bagus. Nah, di sini disediakan juga ikon-ikon atau gambar-gambar yang menarik ya. Oke. Lalu kita bisa ambil juga dari file ya. Nah, di sini ada template. Kita bisa mengganti ya bentuknya itu seperti ini aja. Nah, seperti ini atau seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ini bebas ya, masih bersifat bebas kalau saya melihatnya bebas. Beda halnya dengan flowchart ya. Kalau flowchart kan bagaimana suatu step awal dan bagaimana suatu flow proses mengalir ya. Kemudian juga bagaimana suatu tahapan akhir berada ya dari suatu alur proses itu. Nah, ini kalau ini masih digunakan untuk hal yang bersifat bebas. Baik, kira-kira seperti ini gambarannya. Coba saya simpan dulu tadi. Jadi kita membuat, kita menggunakan, menavigasi sampai kita menyimpannya. Menyimpannya adalah save tadi sebenarnya sudah di awal kita membuat sudah ditentukan lokasinya. Tapi misalkan kita ingin simpan di tempat lain. Saya ingin pindah. Nah, boleh pindah filenya atau dari sini boleh di save as. Jadi seperti save as kita bisa pindahkan katakanlah ke picture save seperti ini. Nah, ini sudah tersimpan. Begitu juga ini punya fitur karena sebagai presentasi juga penunjukan pengetahuan ya. Knowledge representation kita bisa klik, ternyata ini bisa sebagai seperti slide di sini bisa kita gunakan sebagai slide. Katakanlah di sini ya, kita add. Nah, artinya akan ditampilkan objek ini kita pilih seperti ini. Nah, lalu kalau kita show ini, nah, akan tampil. Ya, jadi seperti halnya PowerPoint. Di tool-tool yang lain mungkin lebih menawarkan ya, jadi mungkin ada plus minusnya, bisa impor dari PowerPoint dan sebagainya. Nah, ketika kita tadi ya, di sini kan. Tadi penggunaan kontrol ya, kontrol. Kalau tema utama itu kita gerakan biasa ya tidak bergerak yang lainnya. Tapi kalau kita tekan shift ya sambil ditekan shift tekan titik ini ya simbol ini maka akan bergerak. Begitu juga kita ingin mengeblok ini 1, 2, 3, 4 ingin saya warnai menjadi warna katakanlah biru. Nah, kita klik di sini tekan tombol. Nah, tombol shift nggak mempan ini tapi dengan tombol kontrol ya kontrol tempel. Ini hanya berlaku spesial di simple mind map tool. Lalu kita bisa tata karena artinya semuanya artinya ingin dibuat seragam penataannya tentang katakanlah warna. Di sini warnanya seperti ini. Nah, itu sudah berubah ya. Kemudian tingginya misalkan seperti ini. Nah, lalu hurufnya misalkan kita tebalkan ya. Nah, seperti ini. Baik, Dr. Joni, kira-kira gambaran dari mind map seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Joni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dang. Ya, nanti siap ditanya lagi. Baik, teman-teman, kita lihat apakah ada pertanyaan di Q&A. Belum muncul ya? Belum. Kenapa nih? Oke, kalau belum muncul kita diskusi aja. Mana tahu nanti ada Pak Budi juga akan memberi tambahan. Belum ada? Ya, jadi dari saya diskusi Pak Dang, saya usul. Jadi karena itu banyak ya pewarnaan tuh kalau saya
garis itu mungkin kita berikan kalau cabang utama itu dari satu masalah mungkin warnanya sama, misalnya merah semua, biru semua. Kemudian dengan satu anak dengan saudara-saudaranya dengan cucu semua itu satu warna lagi, ada tadi kasih lihat. Ya. Jadi biar gampang dipahami. Jadi ngelihat mana cabang utama biar kita nggak, karena saya berapa kali lihat tapi nggak, yang terakhir saya belum lihat nih. Pak Endang kan sering menggunakan mind. Dulu masih suka campur aduk gitu ininya. Nah, warna saya usul warna buat teman-teman. Betul. Setuju nggak itu? Jadi warna garis dulu yang utama. Misalnya dari topik utama ada 4 pokok masalah, warnanya sama, merah semua atau hijau semua. Nah, nanti tiap-tiap anaknya dengan cucu-cucunya satu warna lagi gitu. Jadi bisa ketahuan mudah. Ya. Jadi dibedakan ya topik-topiknya, mana subtopiknya itu ya, jelas ya. Ya. Oke. Oke, silakan. Nah, ini udah masuk QA 1 ya. Nanti dari Pak Budi kita tanya. Ini mohon materinya dapat dibagi. Pak Rahmat, ini Aceh udah masuk ya. Insya Allah Pak Rahmat nanti akan ada di download sendiri di Google Drive, dikasih linknya ya. Materi ada, silakan. Nah tadi sebentar saya mendengar tadi Pak Endang juga menyebut Visio. Nah itu mungkin depan kita juga bisa ajarkan kalau udah advance ini. Visio itu untuk system thinking, ya kan? Visio itu boleh juga tuh kalau untuk memecahkan masalah. Kalau ini teman-teman lebih cocok untuk brainstorming, untuk menjelaskan masalah. Tapi kalau untuk pemecahan masalah ada namanya system thinking, itu pakai Visio. Oh, Visio. Maaf dok, Visio itu kalau sejauh saya tahu waktu saya itu belajar masih versi sebagai grafik, bukan Visio. Oh kan, apa yang Visim kalau nggak, Visim atau apa ya? Visim ya, saya yang salah kalau gitu ya. Saya lupa ingat. Ada, oke. Sistem dinamik ya. Ya, dinamik sistem. Kita belajar lagi. Itu untuk pemecahan masalah. Kalau ini untuk merumuskan masalah atau ini. Belum ada pertanyaan tambahan. Pak Budi ada tambahan, Pak Budi? Terkait mind map ini atau mau lebih dibikin lebih complicated lagi gitu, silakan Pak Budi. Mungkin itu aja dulu dok, Q&A dulu dok. Ya Q&A belum muncul nih, ya kita belum menunggu kan, kasih waktu. Kalau enggak saya boleh share screen nggak? Boleh ya, saya share screen. Saya boleh nggak? Ya contoh lah kalau ini saya dulu juga pergi belajar seneng. Nah, waktu itu teman-teman saya, nah ini warna nggak tepat, nggak sesuai dengan anjuran tadi nih, waktu itu belum tahu. Jadi saya dulu, saya gunakan ini untuk rapat di organisasi. Saya rapat organisasi ingin menyampaikan ke teman-teman. Nah, ini kan organisasi PABI, saya kan ketua PABI yang kuat dan solid, itu anunya tuh, visionnya, visinya. Nah, kemudian saya bikin cabangnya satu warna. Nah, ini tadi Pak, ini satu warna. Jadi kita tahu ini induk semua nih. Kemudian anaknya. Cuman ini warnanya saya salah. Ini mestinya warna sendiri lagi. Bisa dipilih ya. Ini bisa dikasih warna bisa lain. Bisa ditata. Ya. Ya jadi saya tadi usul tambahan itu aja. Untuk ini biar kita tahu. Ini pokok masalah. Jadi kita cerita ini 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya. Jadi untuk menghasilkan suatu organisasi PABI yang kuat, saya menyampaikan bahwa ada 5 hal. 1, PABI cabangnya harus eksis dan aktif. Kemudian disegani oleh organisasi profesi yang lain. Gitu kan. Dihargai oleh instansi lain. Kemudian anggotanya harus peduli. Nah, kemudian pengurusnya itu ini. Nah, ini contoh aja ya. Saya banyak juga. Jadi sejak belajar mind map ini sama Pak Endang saya pakai juga. Jadi untuk brainstorming ini malah juga bisa kita hilangkan dulu. Nah, ini saya belajar Pak Endang, bisa nggak di hidden? Jadi kita ngomong ya. Kemudian kita brainstorming, begitu dia ngomong baru kita munculkan, sudah ada dalam pikiran kita, bisa juga. Wah, pintar nih bos katanya. Nah, itu saya bisa. Jadi ini kita bikin dulu hidden, kita munculkan aja ini satu-satu munculnya misalnya. Bisa nggak tuh? Kalau setelah ini saya enggak, kayaknya karena di potret. Sudah ada dok toolnya, yakni plus dan minus itu. Nah, itu dia tuh. Jadi bisa untuk brainstorming, bisa untuk menjelaskan. Tadi Pak Toto untuk buku, bisa nih isi buku taruh sini semua anak-anaknya. Untuk brainstorming baik sekali untuk mengumpulkan ini atau menjelaskan masalah. Oke. Nah, ini udah pertanyaan muncul. Itu memancing aja pertanyaan teman-teman. Nah, ini udah muncul Pak Purwo. Izin untuk link aplikasinya yang free apakah ada? Mohon arahan. Nah, dijawab aja langsung Pak. Nah. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ini. Bagaimana mendapatkannya? Ya, bisa kita googling. Kemudian ini kan hanya salah satu tool mind map yang kita pakai. Tetapi konsep dasarnya kira-kira seperti itu ya. Apa sih mind map tadi seperti itu? Nah, toolnya banyak sekali. Ada mind map itu online.
Tergantung, bebas kita pilih yang mana. Nah, untuk simple mind map itu tadi bisa Bapak googling aja, ada banyak. Simple mind map tool. Nah, berikutnya pertanyaan dari ini Ibu atau Bapak ya? Ibu ya, Rohiyati ya. Dr. Joni, cara membuat visio yang baik dan benar juga perlu diajarkan. Semoga ada kesempatan juga di infografis. Nah, Pak Endang, saya salah tadi, visim betul, itu yang untuk dynamic system itu visim kok, visio. Nah, ini ada yang nanya visio nih, gimana Pak Endang? Ya, bisa kita kelaskan. Ya. Visio ya. Ya, pokoknya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, target kita setiap Kamis ini kita selalu ada hal yang praktis. Nah, kalau udah habis kita balik lagi. Tapi sekarang masih boleh diusulkan lah melalui, nanti kita bikin Google Form-nya ya. Indra tolong bikin Google Form boleh nanti kalau mau ini. Ini Bu Siti Komaria sekarang. Assalamualaikum Pak Endang. Wah, luar biasa. Waalaikumsalam Bu Siti. Luar biasa nih kan. Tapi makin complicated buat saya pemula. Ya kan, ini yang dasar nih. Usul, apakah boleh beberapa waktu memandu kami mulai dari bagaimana menginstal mind map tersebut? Saya coba googling kok dapatnya yang harus beli. Ini ilmu googlingnya belum nyampe. Silakan Pak Endang dijawab. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Komaria, ini jadi mudah ya, saya menemukannya di situs yang tadi referensi. Mungkin nanti tutorialnya kita taruh di IT Cars tutorial itu ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi banyak sekali versinya, silakan bebas ya. Jadi versi yang gratis, berbayar, contohnya yang gratis tuh ya, bahkan ada buku panduannya juga, ada PDF booknya, bisa searching juga di Google. Contohnya adalah Free Mind, ada Mind Move. Nah, coba kita tunjukkan ya. Langsung dipraktekkan saja. Ya, praktekkan. Ya, baik. Nah, seperti ini. Dulu. Mohon izin saya searching di Google. Oke, katakanlah download simple mind map. Nah ini mind map free yang ditawarkan oleh Edrawsoft, Busida ya. Nah ini simple mind map. Nah ini yang tadi ya, simple mind. Nah, ini logonya ya. Jadi mudah sekali, bisa kita googling. Kemudian di sini memang kadang-kadang bingung memilihnya ya. Awal-awal saya juga mendownload bingung, nah pilih versi yang mana. Pilih ada yang free edition, boleh free yang edition, tapi saya pakai yang trial edition. Kemudian di sini ada versinya, versi di Macintosh atau versi di Windows. Kita pilih yang Windows. Nah, kita download, ya, lalu start download. Kita sudah memilih. Jadi banyak sekali. Kita save, ya, kita save. Lalu kita lihat in progress ya, sedang berjalan. Oke. Jadi alamatnya ada di sini Bu Siti. Nah, oke. Oke. Proses demikian sampai selesai lalu diinstalkan ya. Mudah sekali menginstalnya, kita tinggal ikutin step by step-nya. Kemudian ada versi yang lain, yang versi katakanlah versi yang online ya, kita tambahkan download, berarti yang di luar simple mind tadi ya, download mind map online misalkan, boleh kita pakai ini. Nah, kita cari. Nah ini ada mind mapper juga. Oke, tapi fokus kita di simpan mind map tool. Kira-kira seperti itu ya, Dr. Joni. Ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke Q&A, ada lagi ya. Baik, udah ya Bu, nanti dicoba ya. Nanti ada tutorialnya Ibu kemarin. Sekarang dari Bu Liberta, Lumbantoruan dari Medan nih. Bisa, bagus diterapkan saat membuat RCA ya, mencari akar masalah. Oh ini ngasih tahu, boleh juga dicoba ya. Focus analisis. Dari Liberta, RCA. Ya, cuman kan ada pakemnya, nanti mesti konsultasi sama Bu Lui nanti ya, bisa apa enggak. Tapi yang jelas untuk brainstormingnya bisa banget ini ya.
Malah saya pernah pakai kasih ceramah di tausiah orang meninggal ya. Saya pakai ini coba sekali lihat ya. Saya screen lagi ya. Jawab nih. Iseng-iseng aja nih. Jadi saya diminta kasih tausiah ada yang meninggal. Saya bilang apa lesson learn kalau ada yang meninggal. Ini kan memberikan. Nah ini dia. Ini contoh nih. Ini udah mulai benar nih Pak. Warna-warnanya udah nih. Jadi orang yang kita cintai meninggal dunia. Apa lesson learn-nya? Satu, meningkatkan kesadaran kita bahwa keluarga, kemudian hubungan sosial itu kayak apa, iman kan, amal soleh, pengetahuan agama tuh baru nyadar tuh karena dia meninggal tuh, oh ternyata pengetahuan agama kurang soal mana yang fardu ain, ada yang nggak bisa nyolatin orang tuanya, mengetahui pengetahuan kesehatan. Jadi ini serba bisa ya, nggak terbatas betul nih, bisa dipakai untuk ngajar, untuk apa. Oke, kita masuk lagi QA yang lain dari Pak Dadang. Surya Hadimaja. Makasih Pak Endang. Bisakah dibuat animasi untuk masing-masing simpul? Nah, ini coba lebih tinggi nih seleranya. Bisa animasi nggak untuk simpul itu? Notes itu. Untuk animasi tidak ya, tetapi kalau kemudian produk jadinya mind map itu kita sudah rancang, kemudian kita bisa preview tadi kan seperti presentasi atau kita copy paste dari gambar diagram itu kita masukkan ke PowerPoint, sama juga animasi kan. Tapi untuk dianimasikan sendiri di situ tidak ya. Animasinya di PowerPoint ya. Nah ini nyambung pertanyaan berikutnya Ibu Ida Ayu Chandranita Manuabe nih, dari Bali nih. Selamat siang. Apakah hasil mind map bisa dipindahkan ke PowerPoint sebagai bagian dari presentasi kita? Nah, jawab Anda. Baik, kita tunjukkan ya apakah bisa. Nah, kita share screen. Banget ya, yang saya tadi itu ya itu. Nah, terlihat di sini ini adalah katakanlah mind map kita ya. Kemudian kita bisa diekspor ke PowerPoint. Kita share, pilih mind map share, kemudian ekspor. Ekspor ini bisa sebagai outline ini outline apa nih, kita lihat PDF ya, ke PDF. Kemudian kita juga bisa share di sini ekspor mind map ya. Ke PowerPoint. Ke PDF, PNG, SVG ya, HTML, TXT. Ya. Jadi tidak bisa, PowerPoint tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. PDF dulu, nanti baru di PDF dulu. Lagi. Tapi kita coba dulu di sini ya. Di sini export slide. Apa ini export slide ya? Tadi kan kita sudah jadikan ini adalah sebagai slide ya. Oke. Contoh kita hapus lagi. Jadi dengan metode ekspor tadi tidak ada di sana, tapi kita lihat di sini. Tarik ya. Seluruh materi ini, klik di sini, tekan shift, kemudian kita add sebagai slide sehingga tampil satu ya. Kalau hanya klik satu, tidak pakai tekan tombol shift, maka nanti satu simpul saja. Kali ini semuanya. Oke, lalu kita presentasikan, kita simulasikan slide show-nya seperti ini. Ya, artinya tapi sebagai presentasi seperti ini. Lalu kita escape, lalu kita coba ekspor. Tadi kan ada tool ekspor di sini. Ini klik ekspor slide. Apakah mendukung? Oh, tidak ya. Jadi ada juga ya. Mungkin di ekspornya ke gambar ya. Ke gambar. Kalau saya potret ya, saya print screen bisa jadi masuk ke PowerPoint, di foto. Ya, di foto bisa, di copy paste juga bisa. Kira-kira nggak hidup lagi Pak Endang, kalau di foto dia nggak bisa kita mainkan lagi. Gimana kalau kita presentasi tapi ini masih hidup, gimana kalau tambah kayak tadi yang ada yang di hide ya, nanti baru muncul, kalau ada yang nyebut baru kita munculkan, itu nggak bisa PowerPoint kayaknya. Nggak bisa. Ini langsung live ya. Live. Betul, harus live menggunakan betul simple mind map-nya itu. Oke, jadi live. Oke, baik. Oke. Baik, kita lihat lagi pertanyaan berikut QA. Oh, habis. Sementara habis dulu. Ya, tadi boleh tunjukkan Pak Endang bagaimana cara meng-hide. Jadi kita udah bikin nih. Ya. Tapi kita hide dulu. Jadi kita tanya, orang mengusulkan, oh iya, ini dia contoh gitu. Jadi kita nggak usah ngetik lagi. Dan kelihatan kalau kita lebih pinter. Jadi kita brainstorming dengan, oh, udah tahu dia deh. Tapi juga nggak ngetik. Tapi ngetik juga bisa kan? Contohkan Pak. Jadi live berarti ya? Ya, contoh. Saya share screen lagi. Ya. Nah, ini misalnya kan Mars ada bumi, Venus sama Merkurius di hide coba. Nah, jangan semua di hide. Misalnya satu contoh ada. Ini adanya di tombol ini, ikon button ini ya. Itu jadi diapain tuh? Saya gedekan dulu. Ya. Nah ini tombol ini. Ya. Fungsi dari tombol ini, klik. Hilang.
hilang, tuh kan Iya, seperti iya. itu ya. Contoh lagi di titik Tapi yang semua lain. ya, nggak bisa satu-satu. Misalnya satu tuh Nah, muncul, nah bisa nggak? contoh ya, contoh katakanlah, ini pun udah lumayan. Jadi, contoh saya ambil contoh katakan corona. Nah, ini saya buat RT ya di komplek. Ya, oke. Ini udah keranjingan nih Pak Dang nih. Semua udah pakai mind map bagus nih. Diminta oleh ketua RT tentang ya membangun pos security kan. Nah, ini bagus nih kan. Nah, ini bagus kan, warnanya udah ketahuan nih untuk urusan Ya. satu masalah, cuman ada yang gabungnya. Oke. Nah, sekarang kita coba sembunyikan tadi ya, misalkan Ya. suatu materi itu tidak kita explore ya. Ya, itu. Di sini. Kalau Di kita titik mau ini ngajar, buat ngajar nah, ya. gitu kan? Iya. Itu dah seperti Ya, itu ya. tuh. Oke. Nah, kira-kira gitu. Baik. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Belum ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada, silakan Pak Prof Budi nih nambahkan. Tadi Pak Budi udah janji ada yang lebih canggih lagi terkait dengan. Dokter Niko ada yang mau ditambahkan, Dokter Niko? Enggak ada, belum. Ada, ya. Pak Toto ada nggak ditambahkan Pak? Tadi yang itu mind map-nya di PowerPoint kan nggak bisa live ya? Iya, nggak bisa live. Ya, nggak bisa sayangnya. Dipotret bisa. Paling bisa ya kalau ganti slide, jadi sudah dibikin itu. Iya betul. Ganti slide gitu. Ya. Atau mungkin Pak Budi ada akalnya. Nah, monggo Pak Budi. Ini tantangan nih Prof Budi. Jadi benar, apakah bikin banyak slide atau yang udah digabung lagi 3 PowerPoint jadi 1 gerak sendiri? Iya, monggo. Silakan. Prof, ya. Itu tantangannya apa, Dok? Apakah mind map kan sudah dibikin? Betul, Bisa mau dijadikan tampilan, tadi Bu Chandranita nanya. Nah, dan berkembang kalau kita pengen merubah. Kan kalau PowerPoint biasanya kalau dipotret kan dia nggak live. Nah, kita bisa nggak masuk ke PowerPoint tapi dia masih tetap live? Gimana caranya? Si live ya, Dok. Paling pakai screen recorder mungkin, Dok. Coba apa tuh? Screen recorder. Maksudnya jadi biar jadi animasi gitu, Dok, gimana, Dok? Takut saya salah. Ya, kira-kira gitulah. Iya, Dok. Jadi kalau di PowerPoint, Dok, ya ya gini, Dok, saya izin share screen, Dok, ya. Silakan. Aduh, tantangannya berat juga, Dok. Di sini PR-nya tinggi-tinggi terus nih. Oke, Dok. Mungkin prinsipnya screen recorder mungkin, Dok, ya. Coba. Kita capture tampilan si itu gitu, Dok. Si mind map itu di capture. Paling gitu, Dok. Jadi gini, Dok. Oke. Ngakal-ngakalin ini mah ya, Dok. Ya, pertanyaan dasarnya dari Dokter Chandranita tadi, bisa nggak ini mind map sudah dibikin mau dijadikan presentasi? Selama ini saya dipotret. Nah, tapi bisa nggak cara lain yang ini? Dan keinginan kita misalnya tampilannya berubah atau animasi. Tadi Pak Toto memberi gambaran, jangan-jangan bikin beberapa slide, yang satu slide-nya gimana caranya? Mungkin nanti bisa disambung sama Pak Dang. Kalau saya mungkin prinsipnya gini, Dok. Kalau di PowerPoint itu kan ada yang 360 itu, 365 itu ada. Ini, Dok. Saya perbesar dulu. Oke. Magnifier. Jadi kan di PowerPoint itu ada ini di menu insert itu ada insert. Ini, Dok, screen recording, Dok. Itu ya. Jadi ini kita klik. Nah, nanti tinggal dipilih, Dok, mau pakai audio atau tidak. Misalnya kita tidak mau pakai audio, oke. Atau misalkan kita mau libatkan gerakan mouse ini, kalau misalkan tidak mau ya, misalkan ini bisa dinonaktifkan seperti itu, Dok. Nah, langkah selanjutnya kita pilih select area dari mind map tampilan itu gitu, Dok. Nah, mungkin setelah itu mungkin nanti kita select dulu, mungkin satu layar ini atau mungkin sedikit segini mungkin, Dok. Nah, sudah. Nah, ketika itu sudah, saya tutup dulu, Dok, ya.
Nah, ini kan. Nah, jadi siap-siap nanti kita tampung di slide ini, Dok ya. Nah, baru kita record di mind map-nya. Oke. Nah, ini sudah nge-record, Dok. Nanti mungkin tampilkan mind map-nya seperti ini mungkin ya, karena tadi saya tidak siap tuh. Ya mungkin ini, nanti pandang ya. gitu Dok. Nah, setelah selesai nanti kita stop di sini, Dok. Ya. Kita stop di sini, arahkan ke atas, nanti muncul stop. Ya. Ya paling nanti jadi sudah seperti video mungkin, Dok, malah. Nah gitu, Dok. Kita play. Ya tetap harus bikin beberapa mind map ya Pak Endang di foto yang model gini. Ya. Recording. Betul. Jadi Pak Endang bikin mind map 3, yang satu lengkap, yang satu lagi hilangkan anaknya, yang satu lagi muncul lagi gitu ya. Ya, baru betul seperti itu. Betul nggak? Gitu ya. Manualnya seperti itu, artinya skrip guntingan-guntingan ya. Daripada itu kemudian kita bikin movie. Ya. Yang penting terjawab pertanyaan Bu Chandranita, bisa ya Bu ya, mau tampil mind map-nya dibikin, habis itu mau dipresentasikan bisa. Ini mungkin buat ngajar nih Bu Chandranita. Oke. Belum ada lagi nih pertanyaan. Ya, jadi ini basic ya Pak Endang, tadi kita janji nanti kapan mungkin di seling yang lain dulu boleh kita siapkan lagi Pak Endang yang lebih kompleks lagi dan mencoba. Mungkin silakan pamer nanti yang sudah bikin dipamerkan gitu. Jadi seperti video infografis juga gitu. Ini banyak gunanya kalau menurut saya sih. Tadi Pak Endang udah ngasih lihat. Pak Toto bilang untuk buku, menjelaskan buku, satu buku isinya udah ada, bisa jadi bab-bab, kemudian ada isi untuk brainstorming, untuk ceramah. Kalau saya pernah pakai ceramah, waktu itu ada yang meninggal diminta ceramah berapa 20 menit, ya udah saya bikin gitu. Untuk apalagi, nah untuk RCE nih kita nggak tahu. Nah Pak Niko saya tanya kalau gitu. Pak tadi ada yang nanya Bu Liberta, bisa nggak nih buat RCE, RCA, bisa nggak kira-kira? Saya nggak berani jawab nih karena kita kan ada timeline dulu. Iya itu dia. Timeline, kemudian pakai 5Y juga. Iya, kan ada pakemnya RCA. Saya takut bilang nggak bisa. Jadi masuk yang mana lagi dipakai aja. Kita gunakan gitu. Belum dicoba nih ya, nanti dicoba. Segmentasi kayaknya Pak ya, satu segmen nggak bisa menyeluruh RCA ya Pak ya. Ya. Oke, sambil nunggu ini Bu Ai saya tanya, mungkin punya pengalaman. Bu Ai, bagaimana nih? Mind map ini bisa dipakai apa lagi Bu? Di kantor bisa buat ini nggak, dipasang di kantor rencana kerja gitu mingguan, bisa nggak? Nggak ditanda-tandain. Bu Ai. Kan kalau direktur biasanya di kamarnya kan ada papan tulis, kalau direktur saya kita pasang itu kan. Tinggal dicontreng pakai spidol jelas ya. Mind map pakai spidol. Oh, ini register. Register dari pimpinan baru bercabang ke bawah ke divisi. Bisa tuh. Iya, bisa. Kita bikin RR. Ada beberapa. Nah, benar kita coba tuh. Bikin RR nanti pakai ini ya, merancang RR. Ya. Oke. Jadi banyak teman-teman. Dari pandang mungkin saya Dok jadi kepikiran loh. Nah, ini Pak Budi ini kalau dirangsang. Ya siap. Jadi mungkin gini Dok. Ya. Mind map dan yang dijelaskan Pandang itu bisa kita manfaatkan untuk memetakan informasi online gitu Dok, dari mind map gitu Dok. Betul, jadi mind map itu biasa kita gunakan di pemrograman untuk pemetaan ini Dok, dari input sampai output gitu Dok. Itu ya. Nah, jadi mungkin saya share screen, izin Dok. Oh, silakan. Nah, jadi tadi tuh jadi udah. Nah ini Dok, jadi sekarang mungkin kita akan memanfaatkan mind map menjadi sumber untuk membuat informasi online interaktif 360 Dok ya. Oh, iya. Jadi dari sini mungkin misalkan kita akan memanfaatkan aplikasi virtual tour. Jadi kan kalau di internet itu virtual tour 360 ini hanya untuk tour. Nah, hanya di Cars Infografis kita anti mainstream gitu Dok. Anti mainstream. Kita bungkus ulang jadi virtual tour, kita coret, tapi kita menggunakan teknologi virtual tour ini menjadi informasi online 360 yang interaktif yang dibuat dari mind map tadi gitu Dok ya. Iya.
di virtual tour 360 ini ada 3 macam dok ya, seperti biasa. Ini yang versi gratis Google Tour Creator. Nah ini versi gratis dok ya. Yang Lapentor ini premium dok ya. Kalau Marzipano ini khusus untuk yang punya website. Nah, kayak Cars ini bisa menggunakan Marzipano. Nah mungkin saya sharing dulu apa itu yang Google aja yang gratis ya. Ya dok. Ini dok. Oke, saya sharing dulu linknya. Nah, jadi linknya ya silakan. Linknya dok. Jadi bisa ini agak-agak anti mainstream dok ya, tapi bisa lah dok, bisa dok. Kenapa nggak bisa infografis? Pasti bisa dok. Nah, Google Tour Creator ini seperti ini dok. Jadi, nah ini dok. Ya. Kita reload dulu. Jadi Tour Creator ini biasa digunakan untuk membuat tour 360, tapi panorama gitu dok. Ya. Nah, kalau barisan infografis kita coret itu panorama jadi slideshow gitu dok ya. Nah seperti itu dok. Hanya saja Google Tour Creator ini memang gratis dok, tapi kebiasaan buruk Google sama Facebook dan Instagram itu dia selalu ada kebijakan yang mendadak. Nah ini sayangnya Tour Creator ini Juni akan ditutup gitu dok. Aduh. Jadi aduh memang kalau gratisan selalu ada resiko seperti itu dok. Nah, jadi yang kedua kita lewati saja Marzipano karena ini khusus yang punya website dok ya. Tapi gratis dok. Nah kita akan gunakan Lapentor ini gitu dok. Ya. Lapentor ini jadi seperti ini dok. Mana ya? Lapentor. Nah ini dok. Jadi di sini sama seperti Google Tour Creator, cuma dia lebih canggih. Nah untuk versi yang gratis ada. Nah untuk yang premium ada ya. Kita seperti biasa gratis kita eksploitasi yang gratisnya dok. Oke, jadi kita langsung saja. Nah jadi pemikirannya kita idenya bagaimana membungkus ulang jadi atau memanfaatkan teknologi virtual tour creator ini menjadi sebuah informasi online yang 360 tapi interaktif gitu dok. Nah jadi yang kita buat yang tadi dibuat dengan mind map seperti itu dok. Nah misalkan seperti ini dok. Seperti biasa ketika kita menentukan akan membuat informasi online rumah sakit misalkan kan kita harus dipetakan dulu dok. Nah, kita ini di sini mind map sangat berguna dok. Ya, mind mapnya sini ya, cabang-cabang banyak ya. Nah, cabang-cabang itu dok. Nah, jadi ketika ada visitor masuk, ada pengunjung membuka informasi online, nah nanti kita putuskan nih, apa yang akan kita tampilkan di situ. Nah, ini contohnya tidak terlalu banyak dok. Ketika nanti ada pengunjung membuka informasi online rumah sakit, kita akan menampilkan 2, misalkan dok ya, informasi poliklinik dan informasi profil. Nah, lalu ketika misalkan pengunjung ini mengklik atau membuka informasi poliklinik, apa yang akan ditampilkan lagi? Kan itu berarti mind map dok ya? Iya, betul. Di sini mungkin ya kita perkirakan jam buka, ada prosedur pendaftaran dan tarif misalkan dok ya. Nah, ketika untuk profil mau kita tampilkan apa? SOTK, lokasi, website, misalkan seperti itu dok ya. Nah, kita buat di PowerPoint setelah kita rumuskan mind map-nya seperti ini. Oke, kita mulai. Ternyata sebetulnya dengan virtual tour ini cukup simple dok ya. Jadi kita buat sebuah slide yang ukurannya khusus untuk 360 derajat. Nah, kita bikin text box cukup 3 buah saja itu dok, sesuai dengan mind map tadi dok. Jadi kita fokus di sini saja dok. Informasi online, poliklinik dan profil. Yang lainnya kita tidak perlu kita buat slide lagi lah gitu dok. Nah, jadi kita buat sebuah slide di sini, lalu kita buat text box seperti biasa dok. Ya. Text box gitu dok ya. Text box kita isi tulisan seperti biasa.
Ini judulnya, dan sebelah kanannya kita kasih kotak textbook poliklinik, dan sebelah kirinya profil. Nah, cukup seperti itu saja, Dok, sebetulnya. Nah, jadi gambar ini setelah kita buat di PowerPoint dengan background yang tertentu, nah kita ekspor, Dok. Untuk slide ini saja, Dok, ya, kita ekspornya. Kita kita klik menu file, langsung di sini ekspor. Change file type di sini, Dok, ya. Nah, lalu kita pilih JPEG lah, Dok, biar aman, Dok, ya. JPEG. Nah, oke. Save as. Nah, kita kasih nama nih. Kita kasih nama misalkan info online 360 misalkan, Dok, ya. Oke, kita save. Nah, just this one aja, jadi satu slide aja, Dok, ya. Oke. Kita cek dulu di sini apakah sudah ada. Nah, ini kan, Dok, target kita, Dok, cuma satu gambar ini saja, Dok, ya, yang akan kita interaktifkan, Dok, ya. Ini belum berbentuk 360, Dok, ya. Nah, di Lapentor ini ada apa? Dia punya keunggulan. Kita tidak perlu mengubah ke 360, tapi sudah otomatis dibantu sama dia, gitu, Dok. Nah, jadi pertama-tama kita tutup dulu tour kreatornya. Nah, pertama-tama silakan Bapak Ibu buka situs lapentor.com. Nah, seperti di sini, Dok, ya, lapentor.com. Oke, setelah terbuka, silakan seperti biasa register atau sign in kalau sudah jadi anggota. Kita lewati lah, ya, gitu, Dok. Register. Nah, oke. Setelah register nanti kita coba di sini setelah masuk, nah nanti tampilannya seperti ini, Dok. Ini karena sudah ada, ya. Nah, tampil seperti ini. Nah, kita mulai dengan mengupload gambar yang tadi, Dok. Gambar ini kita upload ke Lapentor, Dok. Jadi kita pilih upload di sini, Dok, plus. Jadi kita uploadkan gambar tadi dengan mengklik menu yang di sini, Dok, ya. Lalu dari media library misalkan, oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau lalu kita klik upload, ya, upload pano. Oke. Kita tipu aja, ngaku-ngaku upload pano padahal belum 360 sebetulnya. Oke. Tadi itu di praktik, ya. Nah, ini, Dok. Nah, ya. 360. Mana tadi, ya? Kalau di setting di mana tadi, Dok? Sebentar, Dok. Saya kehilangan ini, Dok. Tadi judulnya apa? File. Oh, iya. Di sini, Dok. Upload pano, kita ulangi, upload pano. Upload pano 360. Oh, ini, Dok. Oke. Ya. Uploadkan gambar yang tadi kita ekspor. Oke, open. Kita tunggu. Nah, dia sedang otomatis istilahnya mengupload, Dok, ya. Nah, ketika kita pilih, di sini ada pilihan Max Spear. Nah, jadi langsung dia akan mengkonvert 360. Tidak perlu kita akali lagi. Kita pilih Max Spear ini, jadi buatkan seperti bola dengan multi resolusi, Dok. Nah, seperti itu, Dok. Ini hanya perkenalan saja, Dok, ya. Kita tunggu. Lapentor sedang membuatkan bola dunia dari gambar tadi, gitu, Dok. Nah, complete. Oke. Sudah successful. Oke, kita tutup. Upload pano. Oke. Expire udah, ya. Nah, ini, Dok. Oke. Lalu kita klik gambar tadi, nanti akan muncul seperti ini, Dok. Nah, udah jadi, Dok. Gitu. Nah, gitu. Bisa dipilih nih, bisa dipilih.
Oh bisa dok. Nah ini kan gitu ya, kalau ya. kita kalau 360 di YouTube kan cuman bisa belok-belok gini aja dok. Ya, Nah kalau ini virtual tour itu kita bisa kasih sentuhan interaktif dok. Ini Nah, bisa dibuka seperti ini, tadi. ya, interaktif. Bisa dok, bisa dok. Bisa, dok. Dibuka. Nah, oh bisa dok, bisa dok. Jadi isinya berapa slide misalnya dalam itu? Bisa Oh lagi? bisa dok, Ya, bisa dok. itu dia. Nah seperti tadi rancang bangun mind map tadi, Ya. ketika nanti pengunjung membuka informasi online ini, nanti kita akan suguhkan 2 menu besar dok ya, profil dan poliklinik dok ya, seperti mind map yang ini dok ya. Nah ketika nanti mengklik poliklinik nanti akan ditawarkan apa? 3 ini dok ya, yang buka ini dok ya. Oke. Nah sebetulnya kita tidak perlu membuat slide lagi dok. Nah, di sini keunggulan dari virtual tour ini, kita belok ke sini dok ya. Ada tombol point hotspot di sini dok ya. Di sini banyak sekali pilihan di sini. Point hotspot, ada audio, ada gambar ya dok, ada video, artikel dan lain sebagainya, dan termasuk link website dok ya. Nah, maksudnya begini dok. Karena tadi di mind map poliklinik ini akan kita suguhkan 3 informasi ini. Nah, jadi jam buka, prosedur dan tarif. Oke, kita fokus di kotak ini dok ya. Lalu kita tambahkan titik misalkan info hotspot misalkan dok ya. Nah, kita klik di sini atau kita drag ya. Kita drag kalau nggak. Nah, kita drag. Nah, di situ misalkan dok ya. Dok ya. Nah. Oke. Antik nih, mulai antik deh. Nah, tulis kita klik di sini. Isi text box-nya. Nah, ini misalkan tadi jam buka dok ya. Ya, nah, jam buka. Kita ketik jam buka misalkan. Ya. Nah, jam dari 9.00 sampai 15.00 ya. Oke, seperti itu. Mau dikasih warna apapun bisa dok ya. Karena ini sikat dok ya. Kita save dulu. Ini kan untuk pewarnaan tulisan ini banyak sekali dok di sini dok. Bold gitu dok ya. Bisa di bisa di situ ya. Okay. Nah, dok. Oke, langsung kita save di bawah ada tombol save dok ya. Save. Nah. Oke. Nah, kita uji coba dok. Apakah ini berfungsi si tombol ini dok? Oke. Di sini kita tutup dulu. Publish ya, publish. Get link. Ini cocok ditaruh di web, betul ya? Kalau di web bisa dok, bisa di dok. Ini bisa dok. Copy. Oke. Kita uji coba dok ya. Nah, di sini kan ada gambar mata dok ya. Kita tes ya dok. Review. Oke. Ini dok ya. Nah. Nanti tampilan pertamanya kita hapus dulu di sini. Nanti sebagai pembuktian Bapak Ibu nanti bisa istilahnya itu bisa live ya, dicoba langsung di sini dok ya. Nah ini dok, saya kirim ke chat, nanti bisa langsung live di sini dok. Nah seperti tadi kan dok, di kotak poliklinik ini kita kasih 1 tombol. Coba dipencet tombolnya. Nah ini kan 360 dok ya, kita pencet ini nanti keluar dok. Jam buka misalkan. Ini sangat sederhana dok ya, sangat sederhana. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita lihat apa saja sih yang bisa kita kasih interaktif di sini, audio misalkan dok ya, atau YouTube. Nah, ini misalkan dok ya, video hotspot di sini dok. Bisa juga, waduh. Nah, di sini misalkan dok ya, atau mau di luar bisa dok. Video misalkan dok. Nah, kita cari misalkan YouTube ya dok, YouTube punyanya Kars mungkin dok ya. Oke. Kita coba nih pembuktian langsung dok ya. Ya. Kars official. Kita coba yang ini dok. Nah, ini Pak Joti. Yang ini mungkin dok ya. Kita coba. Nah kita kopikan linknya. Bagikan ya, di sini bagikan, salin, kita salin, oke. Kan kita udah dapat nih linknya dok. Nah, kita ulangi tadi seperti ini dok. Kita hapus dulu. Ini nanti
Kita hapus ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita ke menu paling kanan. Menu paling kanan, lalu klik di sini nanti akan tersedia banyak pilihan interaktif. Nah, tadi kita akan coba YouTube dok ya. Di sini ada gambar kamera, kita klik di sini, kita seret ke sini, misalkan dok. Nah, nanti muncul menu di sebelahnya, tinggal kita kasih link, klik di ikon ininya dok. Jadi Kita geser dulu. Sebenarnya link ini ya. Nah, link. Nah, di sini kan di sebelah kanannya itu dok, dia minta link YouTube-nya mana. Nah, kita pas di sini aja dok. Oke, seperti itu. Display tab-nya, maka ini mau langsung ketika diklik itu nanti full screen atau small window. Nah, kita tulis Window ya, small window aja. Small window aja dok. Nah, ini kita langsung save ya dok ya. Save ya. Save. Nah, kita uji coba nih. Nah, nanti yang tadi dibagikan linknya itu silakan di refresh. Refresh nanti ada nggak informasi? Nah, sudah ada. Mana dok. dia? Mana? Coba kita klik. Langsung muncul dok. Seperti itu dok. Kita kembali lagi dok. Jadi di sini banyak dok. Ini kesempatan untuk menampilkan dari 360 dok. Lapentor ini ya? Ini Lapentor ya adanya ya? Lapentor dok. Ini Lapentor. Ya, sebetulnya di Google Virtual Tour Creator juga ada, tapi tidak secanggih ini dok. Ya, Lapentor lebih bagus. Kita ikut yang premium. Free aja, begitu dia bayar kita pindah lagi. Termasuk ini dok, di sini ada yang menarik itu ini dok ya. Artikel hotspot dok, artikel hotspot. Nah, kita coba, kita akan buat di sini misalkan ini dok. Artikel hotspot ya. Ini semacam kalau ini diklik nanti akan muncul semacam artikel kayak koran gitu dok. Misalnya jadi, vaksin lah ya, cerita vaksin apa beritanya. Gitu dok. Misalkan ketika ini diklik nanti muncul informasi tentang poliklinik itu ada berapa, foto-fotonya gimana dok. Nah, kita klik si artikel ini dok ya. Kita klik. Nah, nanti muncul seperti ini dok. Kita seperti biasa, ini ada fitur-fitur untuk menampilkan foto. Misalkan kita klik image ini dok ya. Gambar polikliniknya gitu ya. Kemudian misalkan gini dok. Misalkan ini logo Cars dok ya. Nah, kita pilih, choose file. Masuk nih. Wah, terlalu besar ini dok. Kita kecilkan. Jadi ini seperti biasa kita ngedit aja gitu dok. Mana ya? Ini karena mendadak dok ya. Kita perkecil, nah seperti ini dok ya. Kita enter dulu. Di sini kita akan ngasih misalkan judul Cars misalkan ya. Dan di sini misalkan apa ya, kata-kata apa misalkan deskripsi dok ya. Titik-titik misalkan dok ya. Ini nah si Cars ini nanti bisa kita kasih bold, kita kasih warna di sini ya dok ya, misalkan merah. Nah seperti ini dok. Oh ini warna dasar ya. Nah, misalkan dan ukuran dok ya, 36 seperti itu dok. Termasuk di sini kita bisa menambahkan video tadi gitu dok. Nah, karena ini masalahnya kan simbol, jadi ini mudah ditebak dok. Ketika ada gambar kamera ini dok, ini pasti kita bisa menyisipkan video di artikel itu dok. Insert video. Nah seperti tadi kita pastikan juga saja dok YouTube-nya insert video. Jadi berarti link juga yang ditaruh di sini ya, link untuk ke video itu ya. Langsung display dok. Nah langsung display dok. Itu dok. Kita save ya dok ya, kita buktikan dok. Ini hanya instan, darurat saja. Tidak sempat. Yang tadi di-sharingkan ya kita tutup dok ya. Tutup. Nah, kita refresh, silakan refresh Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba lihat apakah muncul atau tidak. Nah, kita klik. Nah, kita klik di sini, tampilan seperti apa dok? Nah, ini kan. Nah, ini contoh dari artikel dok. Di sini artikel itu kita bisa masukkan video,
apapun menjadi satu bundle gitu. Atau kopi dari buku tulisan di majalah dan sebagainya. Betul. Nah, jadi setelah kita buat Lapentor ini, misalkan Dok, karena ini gratisan ya, karena dia kan membatasi kalau gratis tidak bisa di-sharing gitu Dok ya. Tapi ya kita akali saja Dok, Nah, ini kan ada gambar mata Dok ya, ada gambar mata Dok. Nah, kita klik di sini. Nanti kan diarahkan ke alamat ini Dok. Nah, jadi ya alamat ini aja Dok yang kita sharing di website itu Dok. Kalau terlalu panjang seperti biasa Dok. Kita gunakan Bitly Dok. Bitly. Wah, gitu kan Dok. Nah, di Bitly kita manipulasi lagi gitu Dok. Bukan manipulasi, maaf. Misalkan gini Dok. Ini kita shorten Dok ya. Shorten Dok. Nah ini bisa kita ganti nantinya Dok menjadi ini misalkan website 360. Wah kan gitu Dok. Shorten Dok. Oh sudah ada. Misalkan ya seperti itulah Dok ya intinya. Oke. Nah gitu Dok. Jadi di sini kalau kemarin kita berbicara soal YouTube 360, Facebook 360, nah kali ini virtual tour itu adalah 360 yang diberi sentuhan interaktif. Jadi interaktifnya seperti itu Dok. Ya, bagus. Nah, seperti itu Dok. Nah, jadi mind maps tadi berfungsi di awal membuat brainstormnya apa yang mau dibikin sama untuk petunjuk bagi pengguna kali ya. Jadi dia dari awal dia udah tahu isinya ini. Pertama untuk brainstorm dulu. Betul Dok. Betul seperti itu Dok. Jadi dia tahu kalau dari sini poli ini bisa bagus. Jadi nyambung ya antara mind map dari Pak Endang dengan pembuatan ini. Kan biasanya kalau virtual kreator itu untuk pemilik hotel Dok ya. Wisata. Nah, kalau kita mah slideshow aja Dok. Nah ini yang pertanyaan saya itu kalau kita mau pakai di Kars kan kita ada aturan kita hanya boleh pakai yang legal. Nah itu ini tadi memang free resmi atau diakal-akalin resmi Dok. Nah, jadi dia tidak berbayar, tidak royalti enggak ya? Enggak maksud saya ini terbayang bisa kita taruh di website misalnya kan kalau orang mau tahu tentang urusan kalau mau ngurus akreditasi kayak apa sih ini pakai 360 untuk bimbingan 360 gitu ya Pak Niko ya kebayang nggak Pak Niko? Iya bagus banget nih. Bagus ini jadi kita aman, di web masih aman nih. Cuman itu yang perlu tahu ini legal apa tidak. Baik, terima kasih Pak Budi. Jamnya nih kita masih ada teman yang lain. Terima kasih ke Pak Endang. Terima kasih Pak Endang. Jadi siapkan untuk yang second stage yang dari mind map ya. Ini tadi udah ada itu. Tapi kayaknya cuma aja ya pemakaian awal larinya ke 360 itu. Coba ya. Pak Yasin muterin itunya video tari-tarian. Oke, Pak Ketut, bukan Pak Yasin, Pak Ketut. Pak Ketut, sorry. Baik, sekarang kita terima kasih Pak Endang. Terima kasih Pak Endang atas ininya. Siapkan untuk yang kedua. Baik, hari ini ada 3. Kalau Aki untuk cadangan aja katanya. Jadi ada 2 yang udah pasti, Bu Elsa Filmora. Kemudian Pak Ketut Widiasa itu tentang tari-tarian yang diminta Pak Toto buat pembukaan nanti. Jadi kalau pembukaan Piscenas, jreng itu tari-tarian ada. Nanti Akyung terakhir boleh. Silakan sekarang Bu Elsa dulu ya, Filmora dulu ya. Nanti Pak Ketut. Ya. Bu Elsa silakan. Sore, Dr. Toto, Pak Joni, Pak Niko. Ya. Dan semuanya. Izin kemarin karena ada disarankan oleh Prof Budi untuk sekilas Filmora. Saya takut melawan ya. Jadi saya harus membuat instruksi dari Prof Budi untuk Filmora. Saya akan memulainya sedikit, mungkin tadi mepet, tapi nanti ada jilid 2 lagi kalau teman-teman memang mau menguasai lebih dalam. Mohon izin saya share screen ya. Saya buat rekam layar tadi. Kan? Ya. Indra udah dikasih Bu Elsa? Saya mudah-mudahan ya Dok ya. Dari saya aja dulu ya. Takutnya maksud saya dikasih share screen-nya. Ya. Multiple share ya. Sudah saya kirim. Mohon izin ya. Ini terlihat ya. Mas Indra terlihat ya. Pak Ibu, pada sore hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang Wondershare Filmora. Wondershare Filmora ini adalah merupakan satu editor
yang sangat diminati dan membuat kita nyaman ya, dan ini adalah tidak sulit. Pertama kita buat download dulu di laptop atau di komputer kita. Kemudian setelah kita download, nanti bisa saya berikan linknya untuk download Bapak Ibu bagi yang ingin memulainya. Kemudian kita klik ini 2 kali, ya. Kita akan melihat ini masih Filmora 9 ya. Ada juga sih sekarang udah terupdate ya, Filmora 10. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Untuk yang Filmora 10 tidak terlalu berbeda dengan Filmora 9, ada beberapa item yang ditambah. Nah, di sini ada select project, kita mau rasio berapa? Apakah 16:9, apakah kita mau potret, standar, tergantung apa yang kita kehendaki. Kita buat 16:9 saja. Kemudian ini di sini bisa juga yang mau open project, artinya kita mau project kita yang kemarin, yang telah lalu mau kita edit kembali, di sini masih tersimpan apa yang kita mau edit dan dia tidak akan hilang. Kemudian kita buat new project saja. Ya, di sini inilah tampilannya. Di sini audio, ada title ya. Audio nanti di sini juga ada penambahan audio, suara yang disiapkan oleh Filmora yang mana kita mau. Ada title di sini adalah ada 261 seperti misalnya credit title atau open dan sebagainya sebagai penutup untuk video. Di sini ada transisi, ya, banyak transisi di sini yang tinggal kita pilih. Kemudian efek di sini mau kita warna apa, cerah, pagi, atau malam. Kemudian nanti ada elemen juga disiapkan kalau kita mau memilihnya. Oke, kita kembali ke media. Kita mau buat apa nih sekarang? Kalau kita mau buat video, tentunya ini untuk editor video tentunya ya. Kita bisa klik di sini, kita bisa buat ambil file di sini. Misalnya kita buat video, import media. Nah, di sini kita ambil, biasanya sekarang untuk Pixelnas ya. Kita buat misalnya flyer Pixelnas ya. Ya, kita buat di sini, kita buat semua aja boleh. Kemudian akan masuk ke sini. Nah, ini adalah untuk penambahan dari video kita mau berapa banyak, penambahan audio kita berapa banyak. Jadi bisa, kalau di bawah ini adalah audio, dan ini adalah video. Mau berapa aja boleh. Misalnya kita mau buat ini kita klik dulu ya. Misalnya kita satu aja deh. Kadang-kadang memang dia banyak ya. Di sini diminta apakah kita mau resolusinya seperti apa. Misalnya 1280, 720 tentunya yang kita mau yang lebih tinggi. Ya. Kemudian kita lihat di sini kita play. Ya, ini berkibar. Ya, ini kita stop. Kita tarik kemari biar rapat. Ya. Nah, kemudian kita buat misalnya title ya. Kita buat karena kita ingin melihat Indonesia ini, kita buat semangat Pixelnas misalnya. Kita ambil yang transparan tentunya ini. Semangat Pixelnas. Ya, ini misalnya kita buat ini. Ya, kita tambah lagi nih videonya. Ya. Oke. Ya, ini kita klik ya. Ya, kita mau bikin Pixelnas semangat atau semangat Pixelnas boleh. Kok tulisannya kurang jelas ya Bu Elsa? Ini rekaman ya? Gitu. Atau ini juga kita buang boleh. Saya bikin video dokter rekam layar. Buat Pixelnas gitu semangat. ya. Kemudian kita memasukkan Takutnya saya flyer apa yang kita hendak buat ya. Ya, ya. Misalnya tadi kita membuat flyer ini ya. Video ini dokter. Pixelnas. Ya. Kita play di sini, kita lihat.
Ya. Oh, udah main dia. Kita rasa bisa double dengan di atas, kita bisa buat di atas ya. Kemudian kita buat seperti ini ya. Ya, seperti ini bisa kita buat, kita tarik aja. Tinggal kita gedein aja Bapak Ibu. Ya. Seperti ini. Ya, tarik saja. Ya. Gitu. Kemudian kita ambil lagi misalnya. Dan kita ambil lagi seperti itu. Ya. Oke. Ya, kita ambil lagi. Ya. Kemudian seperti ini. Selanjutnya kita mau buat logo misalnya, kita taruh ini, kita tarik. Ya. Kita mau ini logonya ke bawah. Boleh. Taruh. Dan kita taruh lagi logo. Ya. Kita mau taruh ke atas. Ya, kita lihat ya. Ya. Kita mau buat kalimat lagi misalnya. Kita ambil title-nya ya. Misalnya kita buat ya seperti ini. Atau kita buat yang transparan ya. Subtitle atau yang ini. Kita buat, kita pasang dulu nih, kita lihat. Oke. Misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, atau kita buat yang ada warna. Ada customnya juga, boleh. Ya, kita buat seperti ini ya. Ya, misal ini. Kita download. Dia akan download. Masih sampai di situ, dokter. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita live aja, artinya langsung. Jadi di sini saya jelaskan sedikit bahwa Filmora ini tidak sulit, sangat memanjakan kita ya. Jadi nanti kalau misalnya dia mau convert, mungkin bisa nanti saya lanjutkan pakai live dokter, karena tadi juga saya baru merekam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Elsa. Jadi ini video editor ya. Jadi kita sudah punya video-videonya banyak tadi itu kan. Ya. Cuman yang tadi kalau tulisan masih bisa nggak kita nulis sendiri atau memang sudah disiapkan juga tulisan dalam bentuk apa itu? Kalau mau kasih judul teks tadi nggak ada text boxnya. Jadi izin dokter, kalau kita ini coba saya saya berikan, saya sharing aja Filmoranya, mudah-mudahan ini Oke, yang udah jadi kasih lihat, yang udah jadi. Dokter. Jadi kalau kok nggak kelihatan di sini ya. Jadi izin dokter, kalau nggak bisa share screen ya, Mas Indra, bisa dikasih Dokter Elsa multiple. Udah tadi kan bisa. Sudah dokter. Izin dokter, saya seperti ini ya dok ya. Nah, nanti dari sini dok, ini terlihat dok? Ya. Ya, dari sini dok. Nanti kita kan klik ini title ini dok. Kita bisa mau bisa nulis di sini. Ya, bisa dokter. Bisa dokter. Nanti jadi kita mau bentuk huruf apa begitu. Bisa juga pilihan. Jadi dia memang betul-betul memandu kita dok. Jadi bukan hanya video ya, bukan hanya menyusun video, jadi bisa memberikan title dan sebagainya. Iya. Baik. Oke, Bu Elsa. Pak Budi ada komentar nggak? Ini Filmora ini jadi ternyata nggak sulit. Nah, ini kalau Akyung kan mainnya PowerPoint terus. Gimana komentarnya Pak Budi? Dok, kalau saya kan masih setia dengan Akyung dok. Kalau Filmora itu dok, dia itu bayangan seperti kalau ibu-ibu talenan dok ya, talenan yang di atas itu kan jadi di talenan itu ada beberapa jalur dok. Nah satu jalur itu untuk video, satu jalur untuk gambar, satu jalur untuk audio dok. Nah itu bisa dimixin dok. Jadi yang videonya kita bisukan diganti dengan itu dok. Itu sangat jadi
ini Filmora itu menjadi sangat favorit karena sangat mudah, Dok. Jadi kayak memotong-motong sosis, sosin gitu, Dok. Kayak talenan aja gitu. 3 itu ya, kayak talenan. Betul, ya. Dok. 3. Saya lihat tadi Gitu, Dok. Jadi setuju, Bu Elsa, Pak Budi setuju, tapi beliau masih setia dengan PowerPoint. Admin biasa PowerPoint. Oke, nanti kita tunda dulu yang Bu Elsa. Ada yang mau tanya? Kita lihat ya kalau ada yang tanya. Bisa menambahkan, Dokter, pakarnya Filmora dari apa, Dok? Kenapa? Dokter Widi mungkin bisa menambahkan, Dok, pakar Filmora dia, Dok. Dokter siapa? Oh, Widi ya, Ketut ya, nanti habis ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Gandauli. Apakah aplikasi Filmora ini free? Nah, Bu, ini free apa bayar nih Filmora? Dokter, sebenarnya ada seperti disampaikan Prof. Budi, ada yang membelinya 20.000, 30.000 gitu. Tapi nanti saya bisa kasih link downloadnya juga siapa yang ingin, Dokter. Jadi ada yang tergantung kita mau ambil versi yang sangat bagus gitu. Jadi tergantung apa, Dokter, selera kita. Jadi dia tetap konsep freemiumnya tuh ada ya, ada yang free-nya, tapi kalau mau lebih canggih ya premium ya. Cuman itu pertanyaan, coba saya lihat lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Dari Bu Gandawi tadi tanya, nggak ada ya. Oke, Bu Elsa cukup dulu, coba kita kasih lihat, takut waktunya habis ya. Pak Ketut sekarang, apa mau menceritakan Filmora dulu sedikit atau mau langsung pamerkan video yang sudah dibuat yang tari-tarian? Ini kan Pak Toto, mohon izin, saya sebarkan permintaan ini di grup medsosnya Infografis. Ada nggak yang mau bikin banyak responnya? Video 2 menit atau 2,5 menit untuk kita pakai pada peresmian. Ini karena kalau kita minta Pak Budi masih sibuk dengan Mars ini, soalnya Mars Cars. Jadi ini ternyata salah satu ini Pak Ketut yang sudah menampilkan dan sudah dapat komentar dari Pak Niko. Saya persilakan Pak Ketut Widiase. Kasih lihat dulu yang tari-tarian lah ya. Ya, terima kasih Dr. Joni, Dr. Pak Ketua Eksekutif dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Dr. Joni memberikan challenge buat kita-kita yang ada di grup WA Pegiat Surveyor Medsos. Jadi memberikan tantangan untuk kita membuat sebuah video tarian medley. Jadi medley dengan durasi paling lama 2 menit ya, Dr. Joni. Iya, betul. Saya izin menampilkan dulu ini. Monggo. Ya. Mudah-mudahan terdengar suaranya nih. Belum ya. Silakan. Terima kasih, Dok. Apakah layarnya sudah tampak, Dok? Sudah mulai, sudah berproses. Ya. Indonesiaku kaya. Ya. Ya, udah mulai. Suara. Suaranya sudah saya share sound. Sudah ada. Sudah ya. Lanjut. Sudah. Saya ulang ya. Ya, ulang. Ulang. Klik aja. Ya. bagus. Terima kasih Pak. Nah, saya lapor dulu ke Pak Toto. Jadi ini tadinya ada Pak yang panjang, saya suruh pendekkan. Memang jadi kelihatan tariannya agak, tapi mewakili semua kan Pak. Dan bagusnya tidak harus dari barat ke timur, ada ke Papua. Tadinya panjang Pak tariannya. Saya koreksi Pak Ketut, waktunya pendek nih kan. Silakan Pak Toto langsung mengomentari apakah ini bisa kita pakai sebagai pembukaan nanti. Saya kira bagus ya itu. Mungkin disempurnakan dengan geraknya itu jangan gerak putus-putus. Ya itu memang apa boleh buat yang dipendekkan ya. Itu waktu saya putar di PC Pak mulus. Jadi ini koneksi, kelihatannya koneksi Pak. Koneksi saya nggak begitu bagus. Oh jadi, ada masalah koneksi ya? Iya, jadi waktu saya putar di PC ini lancar, bagus sekali. Termasuk bagian depan suaranya juga nggak seperti tadi, kurang keras, udah keras sih. Terus saya arahkan waktu itu tiap tari supaya ada namanya. Akhirnya udah semua tari ada namanya. Demikian. Ada yang koreksi Dokter Niko juga tadi saya salah tampil videonya. Kan ada sumbernya juga, Dok. Saya lupa. Nah itu yang harus hati-hati Pak. Kalau itu yang pakai royalti kita jangan sampai ya. Iya. Saya sudah ada rubah. Cuman saya salah pilih videonya tadi. Oke. Terus karena ini pembukaan, mesti tarian yang rancak ya, yang dinamis ya. Misalnya tadi tari Bali, terus Aceh itu apa itu?
taman ya, terus nanti dipilih-pilih yang Jawa Timur itu yang rancak-rancak, jangan terlalu banyak sekali. Nah, itu. Jangan terlalu banyak sekali supaya kita bisa menikmati. Ya. Jadi, kalau banyak sekali kan jadi nggak bisa menikmati, hanya mau menunjukkan bahwa kita banyak tarian gitu. Enggak, harus bisa menikmati. Kalau kayak kita pembukaan itu kan ya dari awal sampai akhir gitu. Atau mungkin sambil satu tarian saja yang bisa penuh gitu, yang rancak, dan tadi pembukaannya keren sekali itu, pembukaan masuk tarian, tutup. Mungkin satu tarian tapi yang rancak, yang sesuai dengan dinamika dan semangat itu apa Saman atau tari Balinya. Wah, itu kalau usul jangan satu tari, Pak. Jadi kita nggak bisa. Memang tadi kebanyakan, tapi juga jangan satu kali, Pak ya. Bisa nggak 3? Ya, 2. Makanya Bu Elsa tadi pasang list 34 tarian itu. Jadi orang jadi mungkin terpengaruh. Memang jadi terlalu pendek juga jelek. Saya juga melihat, Pak. Tapi mungkin kan jangan satu, Pak. Satu nanti ada yang iri, Pak. Nanti kok tari itu? Apalagi yang bikin Pak Ketut tari Bali. Waduh, dia bilang. Saya usul ada beberapa tari, tapi betul bisa dinikmati tari itu. Jadi nggak hanya potongan, apalagi tadi koneksi. Jadi tidak perlu 34, Pak ya. Setuju, Pak, kalau gitu. Tadinya kan Bu Elsa udah bikin daftar itu 34. Waduh. Sedangkan waktunya pendek kan, gitu kan, supaya dilihat oleh Pak Menteri. 5 menit. Berapa ya? 5 menit paling ya. Tadi 2 menit. Kelamaan, 5 menit kelamaan. Tadi 2 menit. 2 menit 25 detik. Ya, kalau paling top 3 menit menurut saya, karena ini kan kita pengen. Tadi kurang bisa dinikmati karena kebanyakan. Iya, betul, Pak. Ya itu. Jadi intinya cari yang dinamis gitu ya, dinamis. Karena membuka itu kan mesti 3 sampai 4 tarian nggak apa-apa, Pak ya. Iya, coba dianu lagi. Gitu. Tapi udah keren deh gitu. Hebat. Belajar dari Prof Budi. Bila guru saya apa? Ini kan saya tantang permintaan dari Dr. Hani itu, Dr. Joni, coba di grup ini bisa nggak bikin? Udah banyak respon. Pak Yufi juga udah bikin, saya lihat nanti. Saya tadi nggak hadir ya, nanti kita lihat lagi. Kapan Pak waktu terakhir kita untuk ini? Mungkin ada beberapa lagi kita lihat, tapi bukan hari ini. Untuk minggu depan ya, mungkin minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 8. Ditentukan aja, John. Ya. Tari Samat, tari Bali. Ya, Jawa Timur itu Jawa Timur sama Kalimantan lah, wakil-wakil pulau ya. Tadi yang dari Ternate itu bagus. Papua juga perlu, Papua. Regional aja Pak, Barat, Tengah, Timur. Ya. Aceh, kemudian Bali sama Papua. Aceh, Bali, Papua. Sajojo itu kan bagus tuh. Ya. Oke. Begitu ya Pak Ketut ya, bisa direhab lagi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter. Judulnya dari kita untuk kita nih. Iya. Pak Ketut mau kasih komentar Filmora tadi, kalau menurut Bu Elsa Pak Ketut itu penggemar Filmora juga, silakan. Baik, terima kasih Dokter. Jadi singkat saja, jadi dari beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan memang Filmora ini enteng Dok. Jadi paling enteng ya daripada dibandingkan sama Adobe Premiere. Saya sebut merek. Jadi yang serupa dengan itu, jadi agak berat sih memang. Mulai dari settingnya, kemudian dia di renderingnya juga lama. Jadi saya pakai Filmora ini praktis, mudah digunakan, dan juga saya kira untuk renderingnya juga cepat, asal kita bisa mengatur setting frame per second-nya, kemudian ini juga itu gampang sekali untuk disesuaikan dengan kondisi komputer kita, Dok. Jadi sekali lagi kalau untuk editing video kalau saya pribadi sih rekomennya gitu. Tapi saya masih punyanya yang belum premium, Dok. Kalau Pak Elsa, Dr. Elsa punyanya yang premium, saya masih free. Saya masih premium. Saya masih premium. Gerobak pasir itu grupnya kuat dia. Jadi pilihannya masih sedikit terbatas, transition-nya, titles-nya, kemudian juga masih. Jadi enteng itu dalam mengerjakan atau dalam menggunakan anu kita, komputer kita tidak perlu terlalu berat dia ininya. Betul, Dok. Banyak jadi, pakai. Saya kira kalau membuat video tentu seperti sutradara film ya, Dok ya. Jadi memang harus ada timeline-nya, kemudian kita mau menyampaikan pesan apa, jadi benar-benar second by second itu sudah kita ini sebenarnya. Hanya memang modal semua harus sudah ada, video-video harus sudah ada, jadi pesan apa yang akan kita sampaikan sudah ada. Itu sih
ada timeline-nya kayak menit per menitnya itu jelas. Itu bimbingannya Prof Budi, Dok. Jadi harus ditambah Akyung gitu. Akyung juga second by second juga. Nanti kita lihat nanti. Iya, benar. Baik, Saya kira itu sih, Dok. Jadi kalau udah siap konsepnya, baru kita cari bahannya. Setelah bahan baru kita kerjakan filmorannya di filmorannya. Jadi recommended lah ya, Menurut saya sih lebih Prof Budi. Kaitannya, Dok, ini Dok ada kaitannya dengan Akyung, Dok. Jadi untuk apa istilahnya membuat skenario itu lebih enak di PowerPoint, Dok, dipetakan ininya gitu, Dok. Iya. Nah, jadi kalau PowerPoint itu pabriknya, Dok. Nah, kalau untuk Filmora itu tata riasnya gitu. Betul, tata riasnya. Setuju. Jadi pabrik materinya di situ, perencanaannya pakai mind map tadi, mind map. Ya, betul. Ini Prof Budi, mumpung ini tanya nih, kita kan mau lomba video. Saya kan nyontek aja dari tahun lalu. Itu berapa kualitas HD-nya yang bagus, tapi juga tidak terlalu berat? Apa 480 atau 720 tadi? Pertengahan 720, Dok. 720p pertengahan itu untuk bandwidth ya, untuk bandwidth ringan lah. Jadi enggak karena Indra tadi bilang terlalu berat, Pak. Enggak ya? 720 enggak ya? 720 saja. Terjawab Tapi yang pertanyaan membanggakan ini gini, Dok. Jadi mulai sekarang itu yang ngasih materi surveyor juga, Dok. Yang nanti sumbangsi video surveyor juga. Jadi misi tercapai gitu, Dok. Berarti gurunya udah tinggal aja komentator aja sekarang, tinggal nambah-nambahin dikit ya. Itu guru yang berhasil. Itu guru yang berhasil. Ya, betul, saya sepakat. Inspiratif. Bener, di kita ini udah terkumpul banyak orang. Ini Bu Elsa, tadi kita nggak ngira kalau bakal lari ke sini nih. Wah, udah. Ajaran luar biasa dari Prof. Baik, ada waktu sedikit. Akyung silakan karena Akyung ada kaitan dengan proyek besar kita nih ya. Silakan Akyung menyampilkan. Mas Endra, tolong langsung. Wah, bisa digoyang itu. Hebat nih Akyung, lagunya bagus-bagus. Ada dengar. Ini juga saya tampilkan ini apa ya, yang sudah almarhumnya ya. Iya. Sampel aja itu. Iya. Ada Pipi, ada Prof. Zainal, ada Pak Artiman. Mungkin diputar aja Mas Endra ini. Jadi gerak-gerakan ya? Ya, digerakin, putar supaya kan main kutub. Semua siap divaksin semua. Wes. sudah divaksin sekarang. Terus ke bawah. Nah, itu ada Prof. Zainal, Pak Artiman. Oh iya. Ya. Ada Prof itu tadi ya? Prof apa namanya? Zainal juga ada. Waktu di RSPAD. Ya. Ya tadi buatnya buru-buru ini. Iya. Wah, cakep ayo, bukan main. Yang penting lagunya, Pak Joni, lagunya. Ya? Lagunya enak. Biar enak banget ya. Bening lagunya, gambarnya juga bening. Ini seneng ini teman-teman, jadi ada yang betul. 3 kali, 4 kali supaya diambil. Ya, kita jadi kenal semua surveyor kita, Prof. Pak Akyung. Ya, alhamdulillah. Ternyata antusias banget itu Pak Ketua Eksekutif itu partisipasinya. Ya. Kita tahu namanya, tahu orangnya. Ya, saya tahu karena ngetek satu-satu itu. Iya. Ngetek satu-satu. Saya juga selama ini kan karena ujian-ujian itu tahunya. Ya, mohon maaf apabila ada salah ketik gitu ya. Oke.
Terus masih ini. Masih. Ini Mars ini. Ini 500 Miles lagunya. Mulai nih, Cowboy. Jadi perjalanannya sudah jauh banget itu. Makanya tak pilihin lagunya itu 500 Miles. Sudah mendukung berapa hari dok? Ini muridnya Pak Budi loh, ini muridnya ini belum gurunya. Ini modalnya PowerPoint aja ini kan main. Ini sudah mengarah ke mendukung Pitselnas ya, Akyung ya? Ya, buat menyemangati itu. Nah, ini ada Bu Anggreni ini, udah 79 itu saya. Ada yang fotonya dicuri-curi itu. Keren, Akyung. Sudah 900 itu fotonya. Hebat sekali ini. Hebat. Ternyata teman-teman kita itu disiplin banget itu ya. Iya. Ya. Dan ada daya tarik. Karena ada daya tariknya, Kyung. Kalau cuma diminta foto mungkin enggak, tapi untuk ditampilkan itu loh. Nah ini Pak Sugeng ini dua ini Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng Suryat. Minta fotonya aja. Ini Sutrisno, Pak Jenderal. Ada yang sudah nggak aktif tapi tetap tak mintain fotonya ya. Mereka kan surveyor juga itu. Iya, cuman inaktif. Malah ini untuk yang sesi 10 nanti itu apa? Bu Faida tak ambil fotonya waktu itu tak ambil. Oh ya. Nih ada nih buruan. Kirim foto ke Atong ya teman-teman. Ya, kira habis itu. Oke, habis. Ya, cukup. Ya. Wah, tepuk tangan buat Akyung, bukan main. Lagunya enak, gambarnya bening. Monggo Pak Toto di komentar ini. Keren. Wah, itu ketekunan yang luar biasa, juga tes untuk memilih lagu. Ini pas kan? Pas sangat. Pas. Itu butuh waktu yang panjang dan tekun. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Pak Ketua. Oke, udah jam 3. Ya, waktu juga karena masih ada pertemuan lain di JH. Saya persilakan Pak Toto untuk memberi penutupan sedikit, teman-teman. Ya, terima kasih semuanya nih. Pak Endang, Pak Budi, Bu Elsa, Pak Ketut, Pak Gatot, ya, dan kira semuanya betul-betul mencerahkan kita. Kalau muridnya pinter-pinter itu berarti gurunya yang sukses itu. Baik, Pak Joni, silahkan sekalian ditutup dengan doa, monggo. Baik. Pak Toto, ya teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita jam 3 dan kami masih ada acara lain nih dengan Pak Niko di JHA. Pak Hani udah duluan terbang ke sana dengan Pak Niko. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Semoga memberi kesan yang baik pada kita. Saya pimpin dengan cara Islam. Mohon teman-teman yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sore ini kami telah menyelesaikan pelatihan, penambahan ilmu, dan sebagainya.
Syukur alhamdulillah semua telah berjalan dengan baik. Puji syukur kami ya Allah padamu. Kami mohon tetap dijaga kecerdasan kami, keterampilan kami, sehingga ilmu yang dapat ini bisa kami manfaatkan. Dan juga kami minta agar Engkau memberikan imbalan yang sesuai kepada guru-guru yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan bertambah cerdas ke depannya. Berikan sebagai imbalan pahala kepada mereka. Ya Allah, sekali lagi kami juga mohon tetap dilindungi dari penyakit COVID dan diberi petunjuk berada di jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.